Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Kalau di video sebelumnya kita membahas mengenai asal-usul agama ya. Mengapa agama itu ada, dari mana, lalu mengapa banyak sekali agama ada di dunia ini. Gitu. Nah sekarang di video ini kita akan coba membahas, kalau begitu banyak agama, ya agama-agama begitu banyak di dunia, pilihannya banyak, dan punya klaim kebenaran masing-masing. Jadi agama mana yang benar? Gitu. Mungkinkah teman-teman pernah memikirkan agama yang kalian peluk sekarang itu benar nggak ya? Benar nggak ya, masing-masing agama punya versi Tuhannya sendiri, punya kitab sucinya sendiri, punya doktrinnya masing-masing. Apakah agama yang saya peluk sekarang itu agama yang benar? Kita bisa tahu dari mana? Nah, itu yang kita akan coba bahas di dalam video ini ya. Nah, sebelum masuk ke mengenai seperti menguji agama-agama yang ada, saya akan coba jelasin dulu apa yang disebut namanya pluralisme agama. Nah, ini salah satu pandangan. Sebenarnya nanti ada beberapa ya, ada beberapa pandangan, tapi ini yang ya cukup umum saja ya, pluralisme agama. Jadi kalau teman-teman tahu pluralisme agama namanya juga plural, jadi jamak ya, banyak. Jadi pluralisme agama adalah sebuah paham yang mengatakan bahwa agama-agama itu memang punya jalannya masing-masing, punya jalan keselamatan masing-masing berbeda-beda, tapi nanti toh ujungnya juga sama. Kita semua agama itu akan menuju ke puncak satu yang sama, realitas yang sama. Ya, entah Tuhannya satu, entah Tuhannya sama, atau ya intinya realitas tertinggi itu sama. Jadi jalannya boleh beda, jalannya boleh banyak, jalannya beda-beda, tapi nanti kita akan menuju satu tempat yang sama, satu surga yang sama. Itu kira-kira yang dipahami oleh pluralisme agama. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman mau Buddha, mau Hindu, mau Islam, ya semua agama sama lah. Itu sudah sering dengar ya. Semua agama sama, semua agama sama. Nanti kita menuju satu Tuhan yang sama. Itu pandangan yang umum yang berlaku. Dan saya masih beberapa kali dengar mengenai istilah ini gitu ya. Semua agama itu sama aja. Menyelamatkan juga walaupun dengan cara-cara yang berbeda. Seperti ya misalnya yang sempat viral ya di Instagram oleh Pastor Brian ya, yang dia sempat mengatakan semua agama sama, terus dia minta maaf kepada teman-teman Muslim kalau teman-temannya yang Kristen, kita semua yang Kristen tuh pernah mengkristenisasi agama lain. Dia minta maaf gitu ya. Jadi ada, ya menurut dia semua agama sama. Terus yang kemarin dia bikin di TikTok itu juga, di surga nggak cuma orang Kristen ternyata, nanti ada kamar-kamarnya ya, ada orang ateis, ada agama lain dan sebagainya. Nah itu ngawur sekali ya saudara, itu ngawur sekali. Nah, kita mesti hati-hati sama ajaran-ajaran yang seperti itu. Dan saya mau bilang semua agama tidak sama saudara. Semua agama tidak sama. Semua agama tidak sama. Nanti kita akan coba lihat klaimnya ya, klaim-klaim apa saja. Mungkin teman-teman bilang ya secara fundamental sama kok, gitu. Jadi cuman yang minor-minor aja berbeda. Kenyataannya salah. Justru terbalik. Setiap agama itu secara fundamental, secara dasar doktrin itu berbeda. Yang sama ya paling cuma permukaan aja. Cuma permukaannya aja, cuma minor-minor aja. Tapi secara fundamental yang berbeda sekali. Gitu. Nah yang kita harus perhatiin adalah fundamentalnya, jangan perhatiin yang permukaannya aja. Bahaya kalau kita cuma perhatikan permukaan. Ya karena ini masalah keselamatan, bukan masalah yang sepele soal agama itu. Nah kita kan coba masuk saudara, saya coba pakai kriteria ya, ada beberapa kriteria. Saya ambil misalnya dari Harold Netherland. Harold Netherland seorang profesor agama ya, filsafat agama di luar negeri, Harold Netherland. Nah saya ada bukunya ini. Dari bukunya The Encountering Religious Pluralism gitu ya. Ya dia seorang profesor filsafat agama di Trinity Evangelical Divinity School di Illinois. Ya. Sebenarnya ada beberapa kriteria lagi ya, misalnya dari Ravi Zacharias gitu ya, empat kriteria: origin, meaning, destiny, morality gitu, untuk menilai wawasan-wawasan dunia. Tapi saya mencoba memakai
dari Harold Netland ini ada 3 aja kriterianya. Yang pertama, apa natur religius dari setiap agama-agama itu? Natur religius ultimat ya. Apakah natur religius ultimat dari agama-agama tersebut? Natur religius ultimat itu maksudnya realitas yang paling tinggi gitu loh. Nah, kalau kita di dalam Kristen, ya kita punya Allah Tritunggal, itu realitas tertinggi. Dia Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah sumber dari segala sesuatu ciptaan. Sumber daripada kita semua. Jadi dia realitas tertinggi. Gitu. Ya kalau dalam Islam, Allah, kalau dalam Buddha ada Nirwana, ya kalau di dalam Hindu ada Brahman dan sebagainya. Jadi masing-masing agama punya natur religius ultimatnya. Dan yang kedua adalah apa problemnya? Apa problem masalah di dunia ini? Masalah kehidupan manusia di dunia ini, apa masalahnya yang diajarkan oleh agama-agama itu? Apakah ketidaktahuan, apakah dosa, apakah yang lain-lain? Gitu. Apa natur masalah dari kehidupan manusia? Yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah apa natur keselamatannya dari setiap agama-agama itu. Agama-agama itu mengajarkan solusinya itu apa atas problem itu. Gitu. Jadi realitas yang tertinggi itu membahas apa masalahnya dan bagaimana solusinya, apa natur keselamatan yang ditawarkan oleh agama-agama itu. Tapi dari ketiga kriteria ini kita bisa menilainya dari dua hal, dari dua hal lagi. Nah, ini juga biasa kita pakai dalam penilaian kebenaran ya, dalam filsafat. Kalau teman-teman belajar filsafat, paling tidak ada dua, ada beberapa sih ya, tapi paling enggak ada dua untuk mengetahui sesuatu itu benar atau enggak, untuk menguji kebenaran. Kan 3 tadi kriteria tadi itu mesti diuji, benar apa enggak, gitu kan, nggak bisa terpisah sendiri-sendiri, harus diuji kebenarannya. Nah, ada paling enggak ada 2. Yang pertama ada korespondensi, yang kedua adalah koherensi. Jadi korespondensi itu artinya klaim agama-agama itu, kebenaran yang dinyatakan agama-agama itu, kitab sucinya, oleh pengajarnya ataupun apapun, itu bisa dicek kebenarannya sesuai fakta atau enggak. Ya, entah diceknya dengan empiris gitu ya, bisa diindrai, gitu, bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya bisa dilihat, bisa diraba, gitu, bisa diindrai lah pokoknya. Atau secara kebenaran logis, sesuai dengan logika gitu loh, konsisten dengan logika kita. Oke, jadi itu secara korespondensi. Dan yang kedua adalah koheren. Jadi koheren tuh setiap pernyataan-pernyataan itu harus bersangkut paut. Harus bersangkut paut, nggak boleh berdiri sendiri-sendiri. Semua pernyataan itu, kebenaran-kebenaran itu harus koheren, artinya bersangkut paut satu sama lain. Gitu. Jadi kita menilai dengan 2 itu. Masuk yang pertama ya, apa natur religius ultimat dari setiap agama-agama itu. Nah, misalnya kalau dalam kekristenan, kita mengenal ada yang disebut Allah Tritunggal, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Allah Tritunggal itu apa? Allah Tritunggal itu ya satu Allah, tapi terdiri dari 3 pribadi. Gitu, oke? Jadi jangan salah ya, seperti yang dituduhkan sama ini ke kekristenan, oh Allah orang Kristen 3 ya, bukan. Allah Tritunggal itu adalah satu Allah. Makanya kita agama Kristen sebut agama monoteis, karena percaya satu Allah. Tetapi terdiri dari 3 pribadi. Bapa, dan firman yang keluar dari Bapa, yang punya natur yang sama. Apa yang keluar dari suatu pribadi pasti punya natur yang sama dengan yang mengeluarkan. Gitu. Makanya firman Allah tersebut disebutnya anak Allah, yaitu sebutan ya, bahwa memang Yesus Kristus itu keluar dari Bapa. Jadi apa yang keluar dilahirkan itu pasti punya natur yang sama. Sama kayak anak kucing. Anak kucing ya kucing. Anaknya kodok ya kodok gitu kan. Anak kelinci ya kelinci, punya natur yang sama. Itu kalau ciptaan berbeda. Kalau ciptaan pasti yang diciptakan tidak punya natur yang sama dengan yang menciptakan, itu udah pasti. Pasti di bawah. Oke, ciptaan pasti di bawah dari yang mencipta. Nggak mungkin ciptaan itu punya natur yang sama. Nah, jadi Yesus Kristus itu dikeluarkan keluar dari Bapa, firman yang keluar dari Bapa, makanya dia punya natur yang sama. Roh Kudus juga sama, keluar dari Bapa dan Anak. Jadi satu Allah, tetapi terdiri dari 3 pribadi. Nah, kalau dalam Islam berbeda, Islam tidak percaya Allah Tritunggal, itu adalah syirik gitu ya, itu
itu merupakan penyembahan berhala gitu ya, kalau menganggap pribadi lain setara dengan Allah. Makanya dalam Islam itu tidak mengenal Tritunggal, tapi mereka istilahnya disebutnya tauhid gitu ya, doktrin tentang tauhid, keesaan tunggal Allah. Itu misalnya tertulis dalam Al-Quran surah 112 ya, surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu jelas sekali Al-Quran mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu, tidak diperanakan dan tidak juga memperanakan gitu. Jadi hanya satu, tauhid ya. Nah kalau dalam Buddha beda lagi. Dalam Buddha sebenarnya kemarin di video sebelumnya saya sudah sebutkan, Buddha itu ateis sebenarnya. Tidak percaya ada konsep Allah yang pencipta gitu, seperti agama-agama monoteis. Mereka tidak percaya. Semua orang bisa jadi Buddha dengan meditasi gitu ya, dengan melakukan jalan berunsur 8 lah dan sebagainya, banyak sekali ajarannya. Nah, nanti manusia reinkarnasi bisa terus, kalau baik nanti bisa reinkarnasi menjadi makhluk yang lebih baik, jadi dewa, dan akhirnya bisa mencapai pencerahan, jadi Buddha, gitu. Nah, ada konsep juga nirwana ya, nirwana bukan tempat, gitu. Ada yang bilang juga nirwana itu realitas tinggi ya, tapi nirwana bukan tempat, nirwana is not a place, makanya beda. Makanya teman-teman yang masih punya pikiran nirwana adalah sama seperti surga di dalam Buddhisme, itu salah besar. Teman-teman baca literatur doktrin Buddhis gitu ya, para scholars, mereka setuju bahwa memang nirwana bukan tempat tapi sebuah keberadaan. Jadi manusia yang mencapai pencerahan, hilang segala keinginannya, mereka ya itu mencapai nirwana itu, kelepasan itu. Jadi bukan tempat. Makanya jangan bilang semua sama, surganya sama semua agama, beda, saudara, beda. Ya, kalau dalam Hinduisme beda lagi, realitas tingginya adalah salah satu misalnya Brahman gitu ya, realitas tinggi yang impersonal, yang dari mana semua ciptaan itu kita itu keluar gitu. Realitas tingginya adalah Brahman. Nanti ada juga aliran yang lain ya, aliran yang lain itu lebih menganggap ada dewa-dewa banyak sekali. Misalnya di India itu ada jutaan dewa gitu ya, banyak sekali. Nah, jadi nanti ada aliran-aliran yang berbeda. Tapi sebagian memang Hindu percaya ada realitas yang sebutnya Brahman gitu ya. Sesuatu yang impersonal, kemungkinan memang impersonal, bukan sesuatu pribadi gitu ya, yang personal. Ya, itu yang pertama ya, natur religius ultimatnya. Nah, yang kedua sekarang masalah mengenai permasalahan hidup manusia di dunia gitu. Apa natur masalah, apa sumber problem dari hidup manusia itu? Nah, kalau di dalam Buddhisme, dalam Hinduisme, ya tentu berbeda. Ya tentu berbeda dengan agama-agama monoteis. Ya, manusia memang ignorance buat agama Hindu misalnya, ketidaktahuan bahwa mereka itu berasal dari Brahman, ya. Dan mereka punya jalan-jalan, punya cara-cara yang harus dipenuhi gitu ya. Makanya ada doktrin, ada untuk bisa selamat. Di dalam Hindu ada karma yoga lah, ada bhakti marga gitu dan sebagainya, ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan untuk mencapai pencerahan, bisa mencapai moksha itu ya, moksa, pembebasan dari siklus reinkarnasi manusia. Gitu. Ya dalam Buddhisme juga sama, walaupun sedikit berbeda tentang doktrin reinkarnasinya berbeda, tapi secara umum ya nanti dalam Buddhisme orang-orang Buddha itu terus melakukan kebaikan, mereka harus meditasi, mereka harus menghilangkan segala keinginan. Ya itu aneh juga ya, menghilangkan segala keinginan gitu. Itu keinginan bukan ya? Keinginan untuk menghilangkan segala keinginan, itu keinginan juga. Jadi nanti manusia terus berinkarnasi, tadi yang saya bilang ya, akan mencapai pencerahan jadi Buddha. Nah kalau dalam Islam berbeda ya, manusia itu juga ya melakukan dosa gitu ya, digoda iblis, tidak taat, tidak tunduk kepada Allah gitu ya. Islam itu kan artinya tunduk ya, submit. Muslim itu artinya orang yang tunduk kepada Allah dan perintah-perintah dari Muhammad itu. Makanya mereka yang ignorance, mereka yang melakukan dosa, mereka yang melawan Allah, mereka yang tidak mengikuti hukum-hukum sunnah dari ajaran-ajaran Muhammad, ya mereka akan masuk neraka. Nanti mereka akan ditimbang gitu ya. Setelah mereka mati, mereka akan ditimbang perbuatan baik dan perbuatan jahat gitu. Umumnya sama dengan Kristen ya, mengenai dosa, walaupun ada berbeda sedikit. Nah, kalau manusia, permasalahan manusia dalam Kristen
Yang kita tahu adalah natur dosa ya. Jadi manusia pertama Adam telah jatuh di dalam dosa, dan natur dosa itu turun ke manusia, ke semua keturunannya sampai kita hari ini. Jadi setiap manusia dari bayi pun itu sudah punya natur dosa, kecenderungan untuk melawan Allah. Nah kalau dalam Islam nggak percaya itu. Ya umumnya ya, walaupun ada juga hadis yang mengatakan bahwa Adam itu juga udah ditentukan oleh Tuhan ya, dia akan melakukan dosa. Terus juga misalnya bayi itu yang masih baru lahir, kalau misalnya bayi itu meninggal, apakah bayi itu masuk surga? Gitu ya. Aisyah, istri dari Muhammad yang paling muda itu pernah bertanya, mereka hadir ke penguburan ya, ini bayi mati, terus Aisyah nanya gitu, kalau bayi ini meninggal mereka pasti masuk surga kan ya. Tapi Muhammad jawab, ya belum tentu, bisa dua-duanya, bisa masuk neraka atau masuk surga gitu. Jadi ada kemungkinan bayi yang mati pun juga masuk neraka. Anyway, jadi dalam kekristenan itu dikatakan bahwa memang masalah utama manusia adalah dosa. Ya kalau teman-teman lihat ada video, ada beberapa ya mungkin teman-teman yang punya anak kecil, yang punya keponakan yang masih berapa bulan gitu ya, beberapa kali berantem sama adik kakaknya misalnya, berantem sama kakaknya, sama adiknya, berebutan mainan gitu ya. Itu kan aneh ya, saudara. Kalau saya lihat video-video itu beberapa, kok bisa berantem ya? Anak kecil kan nggak ada yang ngajarin untuk berantem, untuk jambak kakaknya gitu ya. Pernah kan berantem, nangis, pukulin kakaknya, itu ada. Buka aja, klik di YouTube ya, bayi berantem, itu udah banyak banget. Itu banyak banget video-videonya. Dari situ kita tahu bahwa memang manusia itu mewarisi natur dosa. Jadi kita semua makanya jangan heran kecenderungan kita tuh melawan Allah, memberontak terhadap Allah, menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Gitu. Karena ada natur dosa. Nah, sekarang masuk yang ketiga. Setelah melihat problem masalah di dunia ini, apa tawaran solusi keselamatan yang diajarkan oleh agama-agama tersebut? Nah, misalnya kalau di dalam Buddhisme, ya tadi ya. Jadi Buddhisme itu menganggap masalah di dunia ini ya karena moralitas, ada keinginan, penderitaan itu disebabkan oleh keinginan manusia. Nah, makanya keinginan itu harus dilepaskan, harus dihilangkan supaya manusia bisa dapat menjadi Buddha, mencapai pencerahan. Dan ada literatur yang pernah saya baca ya, justru aneh sekali misalnya. Jadi tujuan orang Buddha itu terus berbuat baik, menghilangkan segala keinginan, berbuat moral gitu ya, apa yang jadi ajaran Buddha. Dan mereka akan nanti reinkarnasi jadi makhluk yang lebih baik, jadi dewa, jadi Buddha, dan mencapai kesempurnaan. Sampai mereka tidak eksis lagi. Jadi nanti ujung-ujung mereka tuh mencapai nirwana adalah ketiadaan diri mereka sendiri. Sampai mereka tidak eksis lagi. Karena keinginan manusianya sudah hilang. Mencapai pencerahan, bebas. Gitu. Dia hanya aneh sekali ya. Jadi berjuang gitu ya. Ratusan tahun reinkarnasi, ribuan tahun mungkin. Jadi ini. Akhirnya ujung-ujungnya tidak eksis lagi. Dan tadi yang saya bilang ya, keinginan. Kita tidak boleh punya keinginan. Itu keinginan bukan ya? Keinginan untuk tidak punya keinginan. Sepertinya self-contradict ya. Bertentangan dengan kalimat itu sendiri. Keinginan untuk tidak punya keinginan. Ya kalau dalam Hinduisme beda. Ya bahwa manusia itu terus yang menjalankan tadi yang saya bilang ya, ada beberapa, ada Bhakti Marga, ada Karma Marga dan sebagainya. Mereka harus menjalankan yoga dan mereka ujung-ujungnya adalah bersatu kembali dengan Brahman gitu ya, lepas dari lingkaran samsara ini ya, reinkarnasi, dan mencapai pembebasan, pencerahan, moksha tadi, lepas dari siklus dunia ini gitu, mencapai kesatuan dengan Brahman. Itu yang mereka tawarkan. Jadi manusia harus berbuat baik, mereka harus terus menjalankan ajaran agama mereka. Dalam Islam juga sama. Jadi karena dosa maka harus menjalankan 5 rukun Islam, 6 harus percaya 6 rukun iman itu. Mereka harus menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadits gitu ya. Jadi manusia harus berjuang. Nanti setelah mereka mati mereka ditanya perbuatan baik mereka sama perbuatan jahat mereka banyakan mana. Kalau selama hidup mereka perbuatan baik lebih banyak, maka mereka bisa masuk surga. Tapi kalau sebaliknya perbuatan jahat lebih banyak, mereka akan masuk neraka. Nah, jadi secara umum walaupun dengan perbedaan-perbedaan sana sini, tapi ada satu hal yang sama, bahwa manusia itu harus berjuang di dalam agama-agama ini.
manusia itu harus berjuang mencapai keselamatan, berkenan kepada Allahnya, gitu, supaya mereka bisa selamat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah manusia mampu, saudara, untuk mencapai keselamatan itu? Nah, saya pernah bincang-bincang sama seorang muslim ya. Ya sebenarnya beberapa kali sih ya sama orang-orang beda. Tapi intinya yang saya arahkan pertanyaan sama. Saya pernah bincang ini itu ya mengenai ajaran Islam. Terus saya tanya gitu ya. Oh kalau dalam Islam nanti perbuatan baik, perbuatan jahat ditimbang ya Pak. Nah sekarang saya tanya Pak ya. Kalau misalnya Bapak dari jam 5 pagi bangun, sampai tidur katakan sampai jam 11 malam ya. Kira-kira dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam itu, perbuatan baik Bapak sama perbuatan jahatnya lebih banyak mana ya? Terus dijawab dengan tegas ya, iya perbuatan jahatnya lebih banyak. Nah, ya itu saya tanya, lo kayak gitu, ya gimana mau selamat? Jangankan 80 tahun hidup, orang satu hari nggak nyampe 24 jam aja, perbuatan jahat kita lebih banyak, saudara, dari perbuatan baik. Iya nggak? Kalau saudara mau nolong orang supaya saudara ditolong kembali, supaya saudara populer, dipuji, itu pun sebenarnya sudah salah. Benar nggak sih? Menolong orang supaya nanti saya ditolong, gitu ya. Saya menolong orang, saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Jadi orang itu objek alat supaya saya nanti bisa masuk surga. Itu sebenarnya sudah ada unsur kejahatan ya, egois. Mau selamat pakai orang lain, harus tolong orang dulu, baru saya selamat. Dan kita ternyata nggak bisa. Pikiran kita, kalaupun perbuatan kita tidak berdosa ya, pikiran kita juga berdosa. Orang Islam juga sama. Kalaupun mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Muhammad, mereka nggak berbuat dosa nih. Mereka nggak bunuh, misalnya mereka nggak berzina, mereka nggak ini, mereka nggak itu. Tapi mereka tidak melakukan kebaikan, itu pun sudah dosa. Nangkep ya? Jadi misalnya di rumah aja, 24 jam di rumah aja. Nggak ngapa-ngapain, nggak keluar-keluar, di rumah aja. Berdoa, sholat itu misalnya. Sama ya, itu juga dosa. Karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Gitu. Tapi kalau kekristenan berbeda, saudara. Kekristenan berbeda. Kekristenan mengajarkan manusia ini tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya Allah itu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Makanya pribadi kedua, Yesus Kristus yang adalah Allah juga harus turun ke dunia menjadi manusia dan menebus kita, manusia yang berdosa. Dan sehingga kita bisa diselamatkan, kita mencapai keselamatan. Karena tidak ada manusia yang mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, saudara. Nggak mungkin. Begitu kudus, yang tidak bisa berkompromi sedikit pun dengan dosa. Ya. Nah coba sekarang kita cek lagi, saudara, kita coba nilai ya dari keseluruhan. Misalnya di dalam Nato Religious Ultimate ya. Kok agak aneh ya, saudara, kalau kita berpikir ya dengan logika ya. Apakah misalnya dalam Buddhisme, bagaimana asal mula manusia itu? Ya, karena dalam Buddhisme mengajarkan reinkarnasi ya kan. Reinkarnasi itu kan beruntut terus ya. Hari ini kita ada di dalam Buddhisme itu diajarkan kita ini ya adalah hasil reinkarnasi kehidupan kita yang sebelumnya. Nah, sekarang kan kalau dirunut ya, kalau dirunut dimundurin terus sampai ujung ya. Siapa gitu loh. Siapa? Kan kita nih hasil proses reinkarnasi terus kan. Tapi kalau kita mundurin. Nah, manusia pertama tuh siapa? Kan nggak ada. Ngerti ya? Sulit loh. Nggak ada Tuhan pencipta. Tidak ada Allah pencipta gitu. Ini siapa manusia pertama nih yang memulai reinkarnasi ini itu? Nggak bisa. Logika manusia selalu menuntut jawaban ya. Mundur terus. Ini juga yang digumulkan oleh Aristoteles ya. Ya, karena nggak mungkin, saudara. Manusia pertamanya siapa? Ya, tidak ada Allah pencipta, Allah yang impersonal gitu. Sulit lah, dunia ini tuh bukan diciptakan oleh Allah, itu sulit lah. Kita tidak bisa masuk logika. Dunia yang begitu indah, teratur ini bisa ada begitu saja dari kekuatan impersonal ya, seperti diajarkan dalam Konghucu misalnya, dalam Taoisme. Ada suatu kekuatan di alam semesta ini yang mungkin bukan personal, bukan pribadi. Itu sulit sekali. Ya, karena keteraturan tidak mungkin datang dari ketidakteraturan gitu. Materi itu tidak mungkin datang dari materi sendiri kan. Pasti ada yang non material yang menciptakan materi itu. Ngerti ya? Dan itu pasti pribadi, saudara. Nggak mungkin benda mati, sesuatu yang mati bisa menciptakan sesuatu yang hidup kayak kita sekarang alam semesta. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu di luar logika manusia.
Sekarang yang kedua ya, misalnya sumber permasalahan di dunia ini ya saudara. Dan yang paling masuk akal, yang paling jawaban yang paling komprehensif ya adalah mengenai doktrin dosa, pengajaran mengenai dosa asal. Gitu. Mengapa dunia ini begitu hancur? Mengapa alam semesta ini kok rasanya mau runtuh ya? Penyakit demi penyakit, pembunuhan, pemerkosaan, manusia bisa seperti binatang itu ya. Kayak binatang aja udah nggak bermoral lagi, bunuh, perkosa, pencurian, terorisme dan sebagainya. Gitu. Ya, yang paling bisa menjelaskan adalah doktrin dosa, saudara. Karena memang manusia pertama yang diciptakan baik dari Allah telah memberontak kepada Allah. Dan mereka menurunkan natur dosa kepada manusia. Gitu. Makanya yang tadi saya bahas, mengapa bayi ya, mengapa anak kecil yang tidak pernah diajarkan oleh mama papanya untuk berantem, untuk pukul orang, untuk rebut barang milik orang lain, nggak pernah diajarin kan? Kok bisa ya? Kok bisa? Ada kejahatan di dalam hidup seorang bayi, dalam tubuh seorang bayi. Ya, yang paling masuk akal memang ada natur dosa. Manusia lahir bukan seperti kertas putih, tetapi telah ada natur dosa di dalam kehidupan manusia sejak dari dalam kandungan. Nah, kalau untuk yang ketiga, natur keselamatan, tadi kita juga sudah lihat, saudara. Yang paling masuk akal, yang paling menjawab adalah memang manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga harus Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Nah, kita coba lihat ya, aneh sekali juga ya saudara, kalau misalnya Allah itu cuma diem aja. Allah di dalam agama lain itu hanya diem aja. Jadi cuma duduk gitu ya, cuma duduk, jadi merintah ya. Begini ya, harus A ya, harus bermoral ya, harus berbuat baik ya, harus buat amal ya, harus doa dan sebagainya. Manusia mungkin bisa bilang ya enak, cuma nyuruh-nyuruh doang, susahnya setengah mati. Ya kan? Mau berbuat baik setiap hari itu sulit sekali. Belum di pikiran, dosa kan juga di pikiran. Iya nggak? Saudara, dosa di pikiran. Saudara memang nggak nonton film porno. Gitu. Saudara memang tidak berzina. Saudara tidak mencuri. Tapi ketika saudara berpikir yang kotor, polisi nggak bisa nangkap saudara. Tapi itu kan melanggar kekudusan Allah. Hati saudara jelek, hati saudara benci kepada manusia lain, kepada sesama ya, benci kepada sesama. Kepahitan kepada sesama itu kan juga kejahatan, itu juga kesalahan. Gitu. Jadi sulit sekali manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, di dalam kekristenan, saudara, Allah tidak hanya di sorga gitu ya, ucang-ucang kaki ngelihat perintah-perintah ya, A B C A B C A B C A B C D F G. Harus lakukan hukum ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Enggak. Allah sendiri turun ke dunia menjadi manusia, merasakan penderitaan kita. Wow. Sehingga nggak ada lagi manusia yang bisa bilang, ya Allahnya cuma ngomong sih. Ya lu cuma ngomong aja dari sorga. Enggak. Allah turun sendiri merasakan penderitaan kita sebagai manusia. Dan dia telah menang. Dia jadi contoh. Sehingga dia bisa bilang, aku bisa, kamu juga pasti bisa. Wow. Ya saudara. Hanya dalam kekristenan. Ya kalau kita mau nilai semua hanya di dalam Alkitab, ajaran kekristenan, yang memberikan gambaran komprehensif, saudara. Dari ujung kehidupan awal manusia sampai ujung nanti bagaimana akhirnya. Itu hanya Alkitab yang memberikan. Ya, hanya Alkitab yang memberikan. Dan manusia tidak hanya diselamatkan di dunia ini, Alkitab juga memberitahu bahwa tujuan akhir manusia bukan di dunia ini, tapi nanti di kehidupan yang mendatang. Di mana kita akan bersekutu kembali kepada pencipta kita, Allah Tritunggal itu. Ya, di sorga bukan nanti berhubungan seks ya dengan bidadari dan sebagainya, bukan. Ya, itu sama aja ya. Hal yang di duniawi dibawa ke duniawi, yang dosa di dunia dibawa ke sorga. Nah, itu aneh sekali. Di kekristenan tidak ada, saudara. Sorga adalah tempat kita bertemu, berjumpa, bersekutu kembali kepada pencipta kita. Wah, ini indah sekali. Langit baru dan bumi yang baru. Ya, hanya kekristenan, saudara, yang lengkap. Mengapa manusia begitu jahat sampai hari ini? Alkitab yang memberikan gambaran itu. Oh iya, karena ada natur dosa. Maka manusia itu menurunkan dosa. Sehingga jadilah kita sekarang. Tapi Tuhan juga kasih solusi. Aku mengirim anakku yang tunggal, yang adalah Allah sendiri, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia.
menjadi substitution, menjadi pengganti bagi kita, saudara, untuk diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya. Hanya dalam kekristenan yang dipanggil, kita ini anak-anak Allah, saudara. Anak-anak Allah. Di dalam Islam tidak. Kita bukan anak, kita adalah hamba. Kita adalah budak. Kita harus submit. Tapi dalam Kristen kita ini adalah anak-anak Allah. Yang telah ditebus, diangkat menjadi anak. Ini indah sekali. Dan kita akan dipersekutukan, kita akan kembali, kita akan berjumpa dengan pencipta kita di sorga nanti. Dan hanya kekristenan, saudara, yang memenuhi semua kriteria itu dan diuji dengan korespondensi dan koherensi itu masuk. Ya, kita ambil satu contoh, misalnya ambil satu contoh lagi tentang natur keselamatan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Apakah itu bisa dibuktikan secara empiris? Saudara, gak perlu jadi orang Kristen untuk tahu bahwa Yesus itu mati di kayu salib apa enggak. Penulis tokoh ahli sejarah awal-awal abad pertama yang bukan Kristen loh ya. Ya, misalnya seperti Josephus, penulis-penulis Yahudi, Tacitus, ya, penulis Romawi, Marabar Serapion, dan sebagainya. Itu bukan orang Kristen dan mereka nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi dalam catatan sejarah mereka menulis bahwa benar-benar Yesus Kristus itu mati disalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Saudara boleh cek. Ya. Tidak seperti Islam yang menolak bahwa Yesus tidak mati di kayu salib. Kok bisa ada ya tulisan 600 tahun kemudian setelah Yesus mati, setelah zaman Yesus, dan menolak bahwa Yesus mati di kayu salib. Jadi mana yang benar? Nggak mungkin dua-duanya benar. Satu pasti salah. Betul ya? Antara Alkitab yang benar atau Al-Quran yang benar. Nggak mungkin dua-duanya benar. Yesus mati atau Yesus tidak mati di salib. Dan saudara bisa buktikan dalam sejarah, fakta sejarah, bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Bukan mitos, saudara. Jadi klaim-klaim yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib tidak berdasarkan sejarah. Jadi kalau hari ini saudara bingung, saudara ragu mengenai keselamatan, saudara mungkin pernah berpikir ya, nanti gue mati masuk mana ya? Apakah benar agamaku menyelamatkan dan sebagainya? Hari ini kita telah belajar, saudara, hanya kekristenan yang mampu menjawab secara komprehensif. Maka datanglah kepada Tuhan Yesus, saudara, karena hanya dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah begitu mengasihi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengirimkan anak yang tunggal. Sehingga kita yang percaya tidak binasa, tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada masih hal-hal yang bingung, yang perlu dipertanyakan, hal-hal yang saudara sulit masuk gitu ya ke pengertian saudara, boleh DM saya, kita boleh diskusi, kita boleh tanya jawab, dan kita mendapat pengertian yang lebih baik lagi ya. Oke, itu aja. Tuhan Yesus memberkati saudara.